semua harus punya komitmen, ya betul kata Pak Haji, ya kan? Tapi jangan hanya sekedar di mulut, kita memang melakukan kewajiban kita dengan hati. Kalau memang kita dengan hati, maka itu ikhlas kita melakukan sesuatu. Kita mau juga berubah, kan kita pengen anak berubah, masa kita nggak berubah gitu. Sehingga kalau kita nanti panjang sebenarnya, tapi mungkin kita akan di lain waktu melalui kegiatan komunitas praktisi ini akan kita jabarkan, akan kita sharing, bukan hanya dari kami yang mengetahui materinya, tetapi sharing dengan sesama rekan-rekan guru. Jadi nanti di dalam komunitas praktisi itu kita jadikan sebuah wadah untuk membangun, meningkatkan mutu guru dan juga kualitas pendidikan. Di mana di dalamnya nanti akan kita rancang tuh kegiatan-kegiatan. Mohon maaf ya, kita seperti tadi disampaikan Pak Ade, kita ngajar di anak-anak milenial, jangan sampai kita bersifat kolonial gitu. Jangan sampai kita gaptek seperti itu. Wajar nggak berjalan dari itu karena kita gaptek. Gitu. Sebenarnya bisa berjalan dari itu kalau kita menguasai salah satu aplikasi gitu. Sehingga nanti, dan itu pun bisa dipelajari nanti di forum komunitas praktisi. Jadi ketika wayahna Bapak Ibu gitu, ketika kami share mungkin di waktu malam hari gitu ya, kita daring nih Bapak Ibu guru, kemudian kita share pengetahuan yang menyangkut penggunaan salah satu aplikasi gitu kan, nyantai. Nanti kita banyak nih tenaga muda, siapa yang punya informasi gitu ya, kemampuan dalam IT yang bisa kita terapkan di dalam proses pembelajaran, maka kita sharing seperti itu. Jadi semua merata kemampuannya, informasinya merata, ilmunya juga merata gitu. Ya, daring itu sebenarnya bisa diaksalin ya. Kalaupun misalkan jangan kita beralasan anak itu nggak punya kuota, biarkan saja. Tetapi kita buat draft yang di print out apa yang harus dikerjakan ketika daring itu, maka anak juga yang tadinya tidak ikut kita bisa ngecek. Sebenarnya kita bisa ngecek anak-anak yang hadir dengan tidak pada saat daring itu bisa dicek ya. Banyaklah tekniknya, yang biasa menggunakan, jadi saya tahu dia bisa ngecek. Anak yang tidak hadir itu kita kasih tugas, besok hadir kamu harus bawa tugasnya yang sama seperti saat kita diskusi dengan daring pada saat daring, sehingga tidak ada tetap ada keadilan gitu pada siswa itu. Jadi tidak ada keenakan siswa yang nggak ikut, udah biarin nggak ikut, tidak ada gitu. Kita harus punya draftnya juga. Yang tidak hadir tidak ikut pada saat kegiatan daring, maka dia harus wajib mengumpulkan tugasnya seperti itu. Jadi intinya di dalam komunitas praktisi tadi kita sharing sesama guru-guru IPS itu bisa nanti ada sebenarnya di dalam komunitas praktisi itu kita bisa dibagi-bagi dalam kelompok kecil. Khusus kelompok guru eksak mungkin teori dengan gaya belajarnya kan berbeda dengan IPS. Maka nanti ada yang khusus guru eksak, nanti mungkin oleh saya informasi-informasi apa gitu ya. Kemudian yang IPS mungkin dengan Pak Ade, bahasa oleh Pak Cucu, bisa juga kemana-mana lah ya kalau Pak Cucu itu terutama dengan IT-nya. Itu komunitas praktisi. Dan sudah direncanakan untuk komunitas praktisi itu pengurusnya dari kami para CGP ya. Dari mungkin sudah kesepakatan saja untuk ketua misalnya Pak Ade, kemudian wakilnya Pak Lukman, sekretaris Pak Cucu, dan bendara saya untuk kegiatan-kegiatan itu. Jadi di luar lingkup untuk guru kita semua ada di dalam komunitas praktisi ya. Jadi itu salah satu upaya kita meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah Bapak Ibu. Yang kedua, kemudian masalah budaya positif tadi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi gitu ya. Sebenarnya dalam membangun budaya positif itu di sekolah itu, sekali lagi ini harus ada kerjasama dan keterlibatan semua pihak ya. Dari pihak mulai dari kepala sekolah sampai semua siswanya itu sendiri. Yang jelas kalau kita ingin membiasakan budaya yang positif, kita harus mengetahui lebih dulu Ibu, ternyata ada strateginya, ada langkah-langkah yang harus kita pikirkan bersama sebelum kita atau seiring dengan kita menjalankan budaya positif itu. Salah satu strateginya adalah bentuk disiplin Ibu. Ternyata itu ya. Mari kita samakan dulu nih model atau paradigma berpikir kita tentang disiplin ya. Karena kan lazimnya tuh umumnya kita berpikir tentang disiplin itu selalu dikaitkan dengan ketaatan, kepatuhan terhadap peraturan gitu. Ternyata tuh banyak disalahkan kalau kita melihat kepada konsep pendidikan dalam mendidik itu gitu ya. Jadi dalam hal ini seringkali guru itu mengontrol sebenarnya, mengontrol terhadap perilaku siswa gitu.
Dan banyak hal sebenarnya yang dalam pengontrolan itu, kenapa siswa itu berbuat seperti itu, kemudian langkah yang dihadapi, hukuman sanksi yang kita berikan itu sebenarnya kesalahan dan efeknya itu ternyata tidak memberikan kesuksesan untuk perubahan budaya atau perilaku yang positif gitu ya. Nah, kira-kira apa sih yang harus diperhatikan? Yang pertama nih Bapak Ibu, saya secara singkat saja, informasinya nanti saya berikan dalam bentuk draftnya. Jadi untuk membangun budaya positif itu yang pertama adalah perubahan paradigma berpikir para guru dan semua komponen sekolah, terutama tentang kontrol tadi seperti itu. Seperti apa sih kontrol yang seharusnya itu gitu ya? Karena banyak miskonsepsi tentang kontrol gitu ya. Pada dasarnya guru itu ya tadi, kontrol itu dianggap mengendalikan, memaksa keinginan guru untuk supaya anak itu mentaati satu aturan seperti itu. Sebenarnya tidak bagus karena tidak akan memberikan efek perubahan yang lebih baik seperti itu. Yang kedua, hal yang harus diperhatikan adalah mengenai konsep disiplin positif terkait dengan motivasi perilaku manusia. Jadi setiap orang itu pasti punya motivasi untuk melakukan hal-hal yang positif ataupun yang negatif, kan seperti itu ya. Kita juga sama, kalau kita punya niatan yang baik, kenapa kita melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Ketika kita menginginkan mendapatkan sesuatu, tentu harus punya motivasi yang kuat. Atas dasar apa? Bisa karena perilaku, tadi kaitannya dengan motivasi perilaku ya. Kadang-kadang anak itu melakukan itu perubahan itu terkadang gitu ya, karena dia mungkin ada cari perhatian, ingin dapat penghargaan, ingin dapat pengakuan seperti itu. Sama, kita pun kadang-kadang gitu, menghindari dari ketidaknyamanan. Supaya nggak dihukum, saya emang melakukan, kadang-kadang seperti itu gitu ya. Nah, tapi ada motivasi yang bagus kalau kita ingin anak itu berubah, termasuk diri kita juga berubah, yaitu motivasi dari dalam diri kita. Nah, kita yang harus memahami motivasi internal kita itu yang lebih baik. Kalau kita menginginkan sebuah perubahan, tidak bisa motivasinya dari luar. Taruh nih adanya sanksi hukuman atau ada aturan disiplin begini-begini, itu tidak akan berpengaruh besar untuk perubahan, baik itu pada gurunya, termasuk kita dalam pembelajaran yang pokoknya yang nggak anak begini-begini, pokoknya nggak boleh itu pun nggak akan berpengaruh besar terhadap perubahan karakter anak gitu. Ternyata ada cara lain untuk melakukan atau membuat si anak itu berubah seperti itu. Tapi mohon maaf, sekali lagi mungkin saya akan sampaikan draftnya saja, nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri langkahnya seperti apa seperti itu ya. Jadi itu yang pertama, kita konsep kita tentang kontrol itu harus dirubah gitu ya. Pandangan kita terhadap anak, terhadap orang lain itu harus dirubah. Nanti ada draftnya itu ya. Kemudian kita juga harus mengetahui motivasi perilaku manusia, termasuk diri kita. Kalau mau berubah, kenalilah ya motivasi kita itu berubah itu apa. Jangan sampai karena takut sama atasan atau apa ya. Kita harus dari hati tadi ya, kembalinya kepada yang di atas kan, perubahan itu kita lihatkan seperti apa. Jadi kalau motivasi internal sudah bagus, maka efeknya juga keluarnya itu pasti akan bagus. Sama halnya kepada siswa, nggak usah kita nyarikan anak. Dan coba kita bayangkan kita sendiri, kitanya nggak mau belajar, gimana mau anak juga mau belajar gitu. Kalau gurunya nggak pintar, gimana juga. Gurunya pintar dalam mengelola pembelajaran, pasti anak juga pasti akan tertarik gitu. Ya, efeknya seperti itu. Kembali lagi ke motivasi internal kita. Kita sebelum melakukan sesuatu, coba kita sendiri seperti apa nih guru-guru itu. Nanti anak akan mengembalikan atau membalik-balikan fakta kepada kita, kan nggak enak. Nah, kemudian yang berikutnya nih untuk menumbuhkan budaya positif Bapak Ibu, ini tidak kalah penting, yaitu adanya sebuah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jika di dalam sebuah kelas itu sudah ada perilaku positif lewat kesepakatan tadi, maka diharapkan itu imbasnya muncul di luar, semuanya akan memiliki budaya positif. Nah, lalu bagaimana langkahnya kita menciptakan kesepakatan kelas itu gitu ya. Nanti akan ada draftnya juga bagaimana langkah-langkah Bapak dan Ibu dalam mewujudkan kesepakatan. Intinya nanti kita akan menyampaikan kepada anak kira-kira apa yang boleh dilakukan, apa yang baik dilakukan dan tidak boleh atau yang tidak baik dilakukan. Silakan masukan dari anak-anak semua. Itu dilakukan oleh setiap wali kelas terhadap kelasnya masing-masing. Tetapi kita perlu satu kesepahaman. Inilah yang harus diadakan gitu supaya tidak berbeda semuanya gitu ya. Setidaknya poin-poin ini ada pada kesepakatan kelas itu. Nanti sanksinya seperti apa, pelanggarannya seperti apa kalau misalkan terjadi pelanggaran dalam satu
satu poin itu ya kita sepakati bersama di dalam kelas itu mau seperti apa sanksinya. Terakhir nanti kita tempel itu semua pendapat anak, kita ini kan nggak buat dalam bisa di kertas atau apa, kemudian ditandakan lagi oleh seluruh warga kelas. Jadi semua harus mengikuti itu kalau ada sanksi gitu ya, termasuk ya guru-gurunya juga gitu. Anak pengen pasti guru hadir tepat waktu, ya anak juga sama gitu kan. Anak serius belajar, ya guru juga harus serius belajar, serius mengajar kan seperti itu. Nah itu harus disepakati, nggak bisa kita ini tidak bisa kita hanya memaksa kepada anak saja gitu. Nah, mudah-mudahan kalau ini sudah terbiasa berjalan, sekali lagi perlu keteladanan dari kita, perlu adanya pembiasaan, maka secara perlahan-lahan saya yakin akan muncul tuh yang namanya perubahan positif baik itu dari sikap siswa. Dan dalam menanggapinya kita tidak boleh langsung dengan hukuman. Ternyata berbeda, hukuman, sanksi itu beda, gitu ya Bapak Ibu. Ya, kira-kira nih saya sedikit ini nanya, ada yang tahu nggak bedanya hukuman sama sanksi atau konsekuensi? Sanksi sama dengan konsekuensi. Kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa membedakan nggak hukuman sama sanksi atau konsekuensi? Nah, kira-kira gimana nih kalau guru GMP? Dia bertanggung jawab gitu. Tapi sebenarnya apa ya? Ya. Ada lagi ya? Kira-kira Bapak Ibu, apa bedanya hukuman sama sanksi? Coba PR gimana kalau punya PR? Oke. Iya sekilas ya. Kalau kita ingin membuat anak berubah, memberikan hukuman itu pasti indikasinya gagal. Tapi kalau mau berhasil, kita pakai cara yang lain. Salah satunya bisa dengan sanksi atau konsekuensi. Sedikit nih ya, kalau bedanya sama hukuman. Kalau hukuman itu biasanya efeknya tuh jangka perubahan dampaknya tuh panjang. Bapak Ibu dihukum gimana pasti sakit hati kan? Karena kesalahan Bapak Ibu itu hukuman. Efeknya panjang, tuh anak sakit hatinya lama, mau hilang tuh. Kalau kita kasih hukuman, tapi kalau sanksi itu biasanya tidak, anak hanya kalau sanksi itu kalau hukuman itu biasanya anak tersakiti, biasanya seperti itu, ya. Lari itu hukuman karena anak tersakiti, gitu. Dan efeknya lama, apalagi kalau walaupun dengan perkataan itu sakit hatinya lama, jangka waktunya efeknya lama. Tapi kalau sanksi itu anak hanya tidak nyaman saja, anak konsekuensi mungkin bisa dikatakan lebih ringan lah gitu ya. Jadi banyak nih nanti saya kasih ya itu intinya gambaran semuanya. Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu, untuk membentuk budaya positif nanti akan saya berikan draftnya, langkah-langkah untuk wali kelas juga ya untuk membuat keyakinan kelas. Jadi semua diharapkan setiap wali kelas itu membentuk kesepakatan kelas yang harus disepakati bersama, harus berperilaku seperti apa gitu ya. Itu salah satu langkahnya, kita nggak bisa kami sendiri berempat jalan, jadi semuanya salah satunya keterlibatannya seperti itu. Setiap wali kelas akan menyampaikan kesepakatan aturan kelas gitu ya. Nanti dari aturan itu akan diambil intisarinya keyakinan apa yang sebenarnya diwujudkan, terwujud dari perilaku ini. Nanti kita sempatkannya di dalam nilainya saja. Nah, itu mungkin sekilas Bapak Ibu tentang upaya kita dalam meningkatkan kualitas pendidikan dari sisi perilaku, kemudian juga dari sisi kualitas pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.